Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldita Fernanda dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penjualan komputer dan servis komputer menggunakan aplikasi Zahir Accounting 6. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang transaksi yang terjadi pada toko Prima. Transaksi yang pertama, pada tanggal 4 Januari 2020, Toko Prima menyetor modal pemilik kepada Bapak Santoso sebesar 60 juta rupiah untuk keperluan pembayaran di muka sewa kantor. Caranya yaitu klik modul kas dan bank, kemudian klik kas masuk, klik baru, kemudian tentukan akun kas, yaitu Bank BCA, lalu tentukan dari mana kita mendapatkan kas masuk, klik dari. Di soal transaksi, Toko Prima menyetor modal pemilik kepada Bapak Santoso sebesar 60 juta rupiah, dan di sini tidak ada data Bapak Santoso. Kita harus klik baru. Kita membuat data Bapak Santoso terlebih dahulu, klik tipe, yaitu vendor, dengan ID V-007, perusahaannya adalah Bapak Santoso. Kemudian klik rekam. Klik ya. Kemudian kita klik Bapak Santoso, lalu klik OK. Kemudian tentukan cek, yaitu CR01, dan klik tanggalnya, yaitu tanggal 4 Januari 2020. Klik OK. Tentukan jumlah uangnya, yaitu 60 juta. Lalu kita ubah memonya. Memonya adalah pembayaran dibayar di muka untuk sewa kantor. Dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020. Kodenya yaitu modal disetor, klik OK. Nilainya adalah 60 juta. Kemudian klik rekam. Transaksi yang kedua, pada tanggal 5 Januari 2020 menerima pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar Rp400.000. Transaksi yang kedua yaitu klik akun kas, kemudian klik kas dari Bank BCA. Di sini tidak ada, maka kita klik baru. Tipenya adalah vendor dengan ID V-008, perusahaannya adalah Bank BCA. Kemudian klik rekam, klik ya. Oke. Di sini klik Bank BCA, kemudian klik OK. Tanggalnya adalah tanggal 5 Januari 2020. Klik OK sebesar Rp400.000. Di sini ubah menjadi pendapatan bunga bank dari Bank BCA. Kemudian kode akunnya adalah
Pendapatan bunga bank, klik OK. Nilainya yaitu 400.000. Kemudian klik rekam. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 5 Januari 2020, harta perusahaan berupa bank berkurang 10 juta rupiah dibayarkan kepada Bapak Rian untuk membayar sewa kantor. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang ketiga yaitu klik kas keluar, kemudian klik baru. Akun kasnya adalah Bank BCA, penerimanya adalah Bapak Rian. Di sini tidak ada, maka kita harus klik baru. Tipenya adalah vendor dengan ID V-009. Perusahaannya adalah Bapak Rian. Kemudian klik rekam. Klik OK. Bapak Rian, klik OK. Dengan cek nomor CD01 tanggal 5 Januari 2020. Klik OK sebesar 10 juta rupiah. Kita ubah memonya menjadi pembayaran dibayar di muka untuk sewa kantor. Tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020. Dengan kode sewa dibayar di muka sebesar 10 juta. Kemudian klik rekam. Transaksi yang keempat, pada tanggal 7 Januari 2020 adanya pembayaran listrik kepada bagian operasional sebesar Rp800.000. Transaksi yang keempat yaitu kita berada di modul kas dan bank, kemudian kita klik baru. Di sini akun kasnya adalah kas, penerimanya yaitu bagian operasional, kemudian klik OK. Sebesar Rp800.000. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 7 Januari tahun 2020. Kemudian klik OK. Di sini memonya kita ganti menjadi pembayaran listrik kepada bagian operasional. Di sini kodenya adalah beban listrik, kemudian klik OK dengan nilai Rp800.000. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang kelima, pada tanggal 8 Januari 2020 adanya pembelian peralatan komputer berupa 6 buah keyboard oleh toko abadi sebesar 3 juta rupiah. Transaksi yang kelima yaitu klik modul penjualan, lalu klik invoice penjualan dan add baru. Kita klik tunai terlebih dahulu. Nama pelanggannya adalah toko abadi. Klik OK. Tanggal fakturnya adalah 8 Januari 2020. Klik OK. Deskripsi barangnya adalah keyboard.
Klik OK, dikirimnya adalah 6. Harganya 500.000, terkena pajak, PPN, klik OK. Tanggal pengirimannya 8 Januari 2020. Klik OK. Dan salesman-nya adalah Udin. Klik OK. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang keenam, pada tanggal 9 Januari 2020, adanya pembelian komputer Lenovo oleh Toko Semangat sebesar Rp2.500.000. Transaksi yang keenam yaitu kita klik tunai terlebih dahulu, nama pelanggannya adalah Toko Semangat, di sini tidak ada, kita klik baru. Tipenya adalah customer dengan ID CSRIP008, perusahaannya adalah Toko Semangat. Kita klik rekam. Ya. Klik Toko Semangat, lalu OK. Tanggal fakturnya adalah 9 Januari tahun 2020. Klik OK. Nomor barangnya adalah Lenovo. Dikirimnya 1 unit. Terkena pajak PPN. Klik OK. Tanggal pengiriman 9 Januari tahun 2020. Klik OK. Salesman-nya adalah Wati. OK. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ketujuh, pada tanggal 10 Januari 2020, Toko Setia membeli peralatan komputer berupa mouse secara kredit sebesar Rp500.000. Transaksi yang ketujuh yaitu kita mencentang jasa tapi tidak mencentang tunai. Nama pelanggannya adalah Toko Setia. Klik OK, tanggal fakturnya yaitu 10 Januari tahun 2020. Klik OK. Deskripsi barangnya yaitu mouse. Kodenya yaitu peralatan komputer. Dikirimnya 2 unit. Harganya Rp250.000. Terkena pajak PPN. Klik OK. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 10 Januari tahun 2020. Klik OK. Salesman-nya yaitu Udin. Dengan termin pembayaran, hari diskonnya adalah 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%. Klik OK. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ke-8, pada tanggal 11 Januari 2020, Toko Berkah membeli komputer LG dan komputer Acer secara kredit sebesar Rp6 juta. Transaksi yang ke-8 yaitu kita mencentang jasa, nama pelanggannya adalah Toko Berkah, klik OK, tanggal fakturnya adalah 11 Januari tahun 2020. Deskripsi pesanannya adalah LG. Kodenya yaitu
komputer, klik OK, dikirimnya 1, harganya adalah 3 juta. Terkena pajak, PPN. Klik OK. Pesanan yang kedua adalah Acer. Kodenya yaitu komputer, klik OK. Dikirimnya 1, harganya 3 juta. Dan terkena PPN. Tanggal pengirimannya adalah 11 Januari tahun 2020. Termin pembayaran, hari diskonnya adalah 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%, klik OK. Dan salesman-nya adalah Wati. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ke-9, pembelian komputer sebanyak 3 unit komputer HP oleh Sepia Komputer dengan membayar uang muka pada tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp2.500.000. Transaksi yang ke-9, kita menggunakan modul penjualan, lalu kita klik uang muka penjualan, kemudian klik baru. Di sini kita memasukkan data uang muka pada form uang muka penjualan. Akun kas yang kita pakai adalah Bank BCA, pelanggannya yaitu Sepia Komputer, kemudian klik OK, sebesar Rp2.500.000. Tanggalnya adalah tanggal 15 Januari tahun 2020. Klik OK. Pajaknya yaitu PPN. Klik OK. Setelah selesai, kita klik rekam. Kemudian kita klik tutup. Setelah itu, kita klik invoice penjualan. Klik baru. Di sini kita mencentang jasa, nama pelanggannya adalah Sepia Komputer, kemudian klik OK. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 15 Januari tahun 2020. Klik OK. Deskripsi pesanannya adalah HP, kodenya komputer, kemudian klik OK, dikirimnya 3, harganya Rp2.500.000. Pajaknya yaitu PPN, kemudian klik OK. Tanggal pengirimannya tanggal 15 Januari tahun 2020. Klik OK. Termin pembayarannya hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%, kemudian klik OK. Salesman-nya adalah Udin. Oke. Kemudian kita klik dibayar atau uang muka. Klik ini, kemudian OK. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ke-10, pembelian komputer Toshiba sebanyak 2 unit oleh Toko Semangat dengan membayar uang muka Rp2 juta pada tanggal 16 Januari 2020. Transaksi yang ke-10, kita masih di modul penjualan, kita klik uang muka penjualan, lalu klik baru. Di sini kita memasukkan data uang muka pada form uang muka penjualan.
Dan akun kas yang kita gunakan adalah Bank BCA, pelanggannya yaitu Toko Semangat. Kemudian klik OK sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 16 Januari tahun 2020. Kemudian klik OK. Pajaknya yaitu PPN. Oke, setelah selesai kita klik rekam. Kemudian kita klik tutup. Karena transaksi yang ke-10 ini adalah penjualan dengan menggunakan uang muka, selanjutnya kita klik invoice penjualan. Kemudian klik baru. Di sini kita centang jasa, nama pelanggannya adalah Toko Semangat, kemudian klik OK. Tanggal fakturnya adalah tanggal 16 Januari tahun 2020. Kita klik kemudian OK. Deskripsinya adalah Toshiba. Kodenya adalah komputer, kemudian klik OK, dikirimnya sebanyak 1 unit, harganya 2.500.000 dan terkena pajak PPN, klik OK. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 16 Januari tahun 2020. Klik OK, termin pembayarannya yaitu hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%, kemudian klik OK. Salesman-nya adalah Udin, kemudian klik OK. Kemudian kita klik dibayar atau uang muka. Dan di sini terdapat data yang telah dimasukkan sebelumnya, kita centang, kemudian klik OK. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ke-11, pada 11 Januari 2020, Toko Abadi meretur penjualan peralatan komputer berupa 1 buah keyboard atas pembelian tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp500.000. Transaksi yang ke-11, kita masih berada di modul penjualan, kita klik retur penjualan, kemudian klik baru. Di sini kita mencentang tunai dan tidak mencentang jasa, nama pelanggannya adalah Toko Abadi, kemudian klik OK, tanggal fakturnya yaitu 11 Januari tahun 2020. Oke, dengan nomor barang yaitu keyboard. Oke, di returnya adalah 1 buah. Terkena pajak yaitu PPN, kemudian klik OK. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 11 Januari tahun 2020. Klik OK. Salesman-nya yaitu Udin. Oke. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ke-12 diterima kembali dari Toko Semangat, pembelian tanggal 9 Januari 2020 berupa komputer Lenovo yang cacat sebesar 3 juta rupiah. Transaksi ke-12 kita masih berada di modul penjualan. Pada modul retro penjualan kita mencentang tunai, nama pelanggannya adalah Toko Semangat. Klik OK. Tanggal fakturnya yaitu 9 Januari tahun 2020. Oke. Nomor barangnya yaitu Lenovo, klik OK. Di returnya 1 buah.
terkena pajak PPN, kemudian klik OK, tanggal pengirimannya yaitu 9 Januari tahun 2020. Klik OK. Salesman-nya yaitu Wati. Oke. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ke-13 pada tanggal 10 Januari 2020, Toko Anugrah membayar hutang pada Toko Prima sebesar 5 juta rupiah. Transaksi nomor 13 yaitu masih di modul penjualan. Kita klik pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Akun kasnya adalah Bank BCA dari Toko Anugrah. Klik OK. Tanggalnya adalah 10 Januari tahun 2020. Oke, sebesar 5 juta rupiah. Nomor invoice-nya adalah INV-001. Kemudian setelah selesai menginput datanya, kita klik rekam. Transaksi yang ke-14 pada tanggal 11 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari toko setia sebesar 5 juta rupiah. Transaksi ke-14, kita berada di modul penjualan, kemudian klik pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Akun kasnya adalah Bank BCA dari toko setia, kemudian klik OK. Tanggalnya adalah 11 Januari. Tahun 2020 sebesar 5 juta rupiah. Dengan nomor invoice INV-002, kemudian klik OK. Setelah selesai menginput datanya, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-15 menerima jasa servis 2 buah unit komputer pada tanggal 11 Januari 2020 sebesar Rp1.200.000 dari Sentro Komputer. Transaksi yang ke-15 masih berada di modul penjualan, kita klik invoice penjualan, kemudian klik baru, kita klik tunai. Nama pelanggannya adalah Sentro Komputer. Klik OK. Tanggal fakturnya yaitu 11 Januari 2020. Klik OK. Nomor barangnya yaitu jasa servis. Dikirimnya adalah 2. Harganya 600.000, pajak, PPN, kemudian OK. Tanggal pengirimannya adalah 11 Januari tahun 2020 dan salesman-nya itu adalah Udin. Klik OK. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ke-16 pada tanggal 13 Januari 2020 menerima pendapatan jasa servis 4 buah unit komputer dari PT Mulya Jaya sebesar Rp2.400.000. Transaksi yang ke-16, kita klik tunai. Nama pelanggannya adalah PT Mulya Jaya, kemudian klik OK. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 13 Januari tahun 2020. Klik OK. Klik jasa servis, kemudian klik OK. Di sini 4. Harganya adalah 600.000, terkena pajak, PPN, kemudian klik OK.
tanggal pengirimannya adalah tanggal 13 Januari tahun 2020. Kemudian klik OK. Salesman-nya adalah Wati. Klik OK. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-17 pada tanggal 14 Januari 2020 menerima jasa servis sebanyak 1 unit komputer secara kredit dari PT Elektronika sebesar Rp600.000. Transaksi yang ke-17 masih berada di modul penjualan, kemudian klik invoice penjualan, kemudian klik baru. Di sini tidak mencentang apapun, nama pelanggannya adalah PT Elektronika, kemudian klik OK. Tanggal fakturnya adalah tanggal 14 Januari tahun 2020. Kemudian klik OK. Klik nomor barang yaitu P10, kemudian klik OK. Dikirimnya adalah 1 unit. Pajaknya yaitu terkena PPN, klik OK, tanggal pengirimannya adalah tanggal 14 Januari tahun 2020, klik OK, termin pembayarannya yaitu hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%, kemudian klik OK, salesman-nya adalah Wati. Setelah selesai, kita klik rekam. Transaksi yang ke-18 pada tanggal 15 Januari 2020 menerima jasa servis sebanyak 1 unit komputer secara kredit dari PT Mulya Jaya sebesar Rp600.000. Transaksi yang ke-18 di sini tidak mencentang apapun. Nama pelanggannya adalah PT Mulya Jaya. Klik OK. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 15 Januari tahun 2020. Klik OK. Nomor barangnya adalah P10. Klik OK. Dikirimnya 1. Terkena pajak PPN. Klik OK. Tanggal pengirimannya itu tanggal 15 Januari tahun 2020. Klik OK. Termin pembayarannya hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%, kemudian klik OK. Salesman-nya adalah Udin. Oke. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-19 pembayaran hutang kepada Sepia Komputer pada tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp20 juta melalui giro. Transaksi ke-19 yaitu kita melakukan pembayaran hutang melalui giro, klik modul pembelian, kemudian klik pembayaran hutang usaha, klik baru. Dikarenakan kita melakukan pembayaran menggunakan giro, maka di sini centang giro. Akun kasnya adalah Bank BCA, penerimanya yaitu Sepia Komputer, kemudian klik OK. Tanggalnya adalah tanggal 16 Januari tahun 2020. Oke, sebesar Rp20 juta. Memonya yaitu pembayaran hutang kepada Sepia Komputer. Nomor invoice-nya adalah INV-004, kemudian klik OK. Di sini kita sudah selesai menginput datanya, kemudian klik rekam. Dengan nomor giro BG 0001.
Dengan jatuh tempo tanggal 16 Januari tahun 2020. Klik OK. Dan di sini sudah selesai. Klik rekam. Oke. Transaksi yang ke-20, pembayaran hutang kepada toko semangat pada tanggal 17 Januari 2020 sebesar 10 juta rupiah melalui giro. Transaksi yang ke-20, kita melakukan pembayaran hutang melalui giro. Klik giro. Akun kasnya adalah Bank BCA, penerimanya yaitu Toko Semangat. Klik OK. Tanggalnya adalah tanggal 17 Januari tahun 2020. Klik OK. Sebesar 10 juta rupiah. Memonya yaitu pembayaran hutang kepada Toko Semangat. Dengan nomor invoice INV strip 005, kemudian klik OK. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Nomor gironya adalah BG 0002. Jatuh temponya yaitu tanggal 17 Januari tahun 2020. Kemudian kita klik OK. Oke. Transaksi yang ke-21 pada tanggal 16 Januari 2020 terjadi pencairan giro keluar ke Sepia Komputer sebesar 20 juta rupiah. Transaksi yang ke-21 kita berada di modul kas dan bank. Dikarenakan kita akan mencairkan giro, maka kita harus klik giro keluar. Di sini terdapat dua data yang kita masukkan sebelumnya. Karena kita akan melakukan pembayaran hutang melalui giro kepada Sepia Komputer, kita klik Sepia Komputer. Kemudian kita klik giro cair. Klik OK. Di sini terdapat data yang telah kita masukkan sebelumnya, yaitu pembayaran hutang. Kemudian kita klik rekam. Dan giro pun telah berhasil dicairkan. Transaksi yang ke-22 pada tanggal 17 Januari 2020 terjadi pencairan giro keluar ke Toko Semangat sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang ke-22 kita masih berada di modul kas dan bank, kemudian kita klik giro keluar. Di sini terdapat data yang kita masukkan sebelumnya, yaitu pembayaran hutang melalui giro kepada Toko Semangat. Kita klik Toko Semangat, kemudian klik giro cair. Klik OK. Dan di sini terdapat data pembayaran hutang menggunakan giro cair yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita klik rekam. Dan giro pun berhasil dicairkan. Transaksi yang ke-23 pada tanggal 18 Januari 2020, Toko Prima melakukan pembelian tunai berupa 2 unit komputer Asus ke Citra Karya Teknik sebesar 6 juta rupiah. Transaksi yang ke-23 kita berada di modul pembelian, kemudian kita klik invoice pembelian, kemudian klik baru. Di sini kita mencentang tunai. Kemudian kita klik data pemasok. Data pemasoknya adalah Citra Karya Teknik, kemudian klik OK. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 18 Januari. Tahun 2020. Nomor barangnya adalah P002, kemudian klik OK. Diterima 2 unit dan terkena pajak PPN, klik OK. Kemudian tanggal pengirimannya adalah tanggal 18 Januari tahun 2020.
klik OK, dan bagian pembeliannya yaitu Udin, klik OK, dan setelah selesai menginput data, kita klik rekam. Transaksi yang ke-24 pada tanggal 19 Januari 2020, Tokoprima membeli peralatan komputer secara tunai berupa 6 unit keyboard ke Citra Karya Teknik sebesar Rp2.700.000. Transaksi yang ke-24, kita mencentang tunai, kemudian data pemasoknya adalah Citra Karya Teknik, kemudian klik OK. Tanggal fakturnya adalah tanggal 19 Januari tahun 2020. Kemudian klik OK. Kemudian nomor barangnya adalah keyboard. Klik OK, diterima 6 unit. Dan terkena pajak PPN. Klik OK. Tanggal pengirimannya adalah tanggal 19 Januari tahun 2020. Oke, bagian pembeliannya adalah Wati. Oke. Setelah selesai menginput datanya, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-25 pada tanggal 20 Januari 2020, Tokoprima membeli 2 unit komputer HP secara kredit kepada PT Aimatic Security sebesar Rp4.600.000. Transaksi yang ke-25, kita berada di modul pembelian, kemudian klik invoice pembelian, lalu klik baru. Nama pemasoknya adalah PT Aimatic Security, lalu klik OK. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 20 Januari tahun 2020. Klik OK. Nomor barangnya adalah P05 yaitu HP, lalu klik OK, diterima 2 unit, dan terkena pajak PPN, klik OK. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 20 Januari tahun 2020. Klik OK. Kemudian termin pembayarannya adalah hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awalnya 2%, denda keterlambatannya 1%, kemudian klik OK. Bagian pembeliannya adalah Wati. Klik OK. Setelah selesai menginput datanya, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-26 pada tanggal 20 Januari 2020, Tokoprima membeli 2 unit komputer Toshiba secara kredit dari PT Semeru Inti Sukses sebesar Rp4.600.000. Transaksi yang ke-26, kita berada di modul pembelian, kemudian kita klik invoice penjualan, dan di sini kita memasukkan data nama pemasok, yaitu PT Semeru Inti Sukses, kemudian klik OK. Tanggal fakturnya adalah tanggal 21 Januari tahun 2020, kemudian klik OK. Nomor barangnya adalah Toshiba, klik OK. Diterimanya 2 unit, dan terkena pajak PPN, klik OK. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 21 Januari tahun 2020. Klik OK. Termin pembayarannya hari diskon adalah 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatannya 1%, kemudian klik OK. Bagian pembeliannya adalah Udin, kemudian klik OK. Setelah selesai menginput datanya, kemudian kita klik rekam.
Transaksi yang ke-27 pada tanggal 22 Januari 2020, Toko Prima membeli 1 unit komputer LG kepada PT Aimitic Security dengan membayar uang muka sebesar Rp500.000. Transaksi yang ke-27, kita berada di modul pembelian. Dikarenakan transaksi ini merupakan pembelian dengan menggunakan uang muka, maka kita klik uang muka pembelian, lalu klik baru. Di sini kita mengisi form uang muka pembelian, akun kasnya adalah kas, vendornya yaitu PT Aimitic Security, lalu klik OK, sebesar Rp500.000. Tanggalnya yaitu tanggal 22 Januari tahun 2020. Klik OK. Di sini terkena pajak yaitu PPN, klik OK. Setelah selesai menginput data, kita klik rekam. Kemudian klik tutup. Lalu kita klik invoice pembelian. Klik baru. Di sini kita mengisi data penerimaan barang, yaitu nama pemasoknya adalah PT Aimitic Security, lalu klik OK. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 22 Januari tahun 2020. Klik OK. Nomor barangnya adalah P-006 yaitu LG, klik OK, diterimanya 1 unit dan terkena pajak PPN, lalu klik OK. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 22 Januari tahun 2020. Oke. Termin pembayarannya hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awalnya 2%, denda keterlambatannya 1%, lalu kita klik OK. Di sini bagian pembeliannya adalah Udin. Klik OK. Dan dibayar atau uang mukanya kita memasukkan data dengan nomor referensi PA000001. Klik OK. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-28 pada tanggal 23 Januari 2020, Toko Prima membeli 2 unit mouse kepada PT Semeru Inti Sukses dengan membayar uang muka sebesar Rp100.000. Transaksi yang ke-28, kita berada di modul pembelian, kemudian kita klik uang muka pembelian, lalu kita klik baru. Di sini akun kasnya adalah kas, vendornya adalah PT Semeru Inti Sukses, kemudian klik OK, sebesar Rp100.000 dengan tanggal 23 Januari tahun 2020. Klik OK, pajaknya adalah PPN, klik OK. Setelah selesai menginput, kemudian kita klik rekam. Setelah selesai, kemudian kita klik tutup, lalu kita klik invoice pembelian, lalu klik baru. Di sini nama pemasoknya adalah PT Semeru Inti Sukses dengan tanggal faktur yaitu tanggal 23 Januari tahun 2020. Klik OK. Nomor barangnya adalah P-009 yaitu mouse, kemudian klik OK, diterima 2. Pajaknya yaitu PPN, lalu klik OK. Tanggal pengirimannya adalah tanggal 23 Januari tahun 2020.
klik OK. Termin pembayarannya yaitu hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%, lalu klik OK. Bagian pembeliannya yaitu Wati, klik OK. Dibayar atau uang muka, di sini kita klik nomor referensi dengan PA 000003. Klik OK. Setelah selesai menginput datanya, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-29, pada tanggal 24 Januari 2020, Toko Prima meretur barang atas pembelian pada tanggal 22 Januari 2020 berupa pembelian 1 unit komputer LG kepada PT Aimatic Security dikarenakan barang rusak. Transaksi yang ke-29, kita berada di modul pembelian, kemudian klik retur pembelian, klik baru. Nama pemasoknya yaitu PT Aimatic Security, klik OK. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 24 Januari tahun 2020. Kemudian klik OK. Nomor barangnya adalah LG, klik OK. Diretur 1 unit. Dan terkena pajak PPN, klik OK. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 24 Januari tahun 2020. Klik OK. Termin pembayarannya hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awalnya 2%, denda keterlambatannya 1%, kemudian klik OK. Bagian pembeliannya yaitu Udin, OK. Kemudian kita harus mengisi memo terlebih dahulu. Memonya adalah tanggal 22 Januari tahun 2020, klik OK. Klik ya. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-30, pada tanggal 25 Januari 2020, Toko Prima meretur barang atas pembelian pada tanggal 23 Januari 2020 berupa 1 unit mouse kepada PT Semeru Inti Sukses dikarenakan barang rusak. Transaksi yang ke-30, kita berada di modul pembelian dan menu retur pembelian. Nama pemasoknya adalah PT Semeru Inti Sukses, kita klik OK, tanggal fakturnya yaitu tanggal 25 Januari tahun 2020. Klik OK. Nomor barangnya adalah P009 yaitu mouse, klik OK, diretur 1 buah. Pajaknya adalah PPN, klik OK. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 25 Januari tahun 2020. Klik OK, termin pembayarannya hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%, kemudian klik OK. Bagian pembeliannya adalah Wati, OK. Memonya yaitu tanggal 23 Januari tahun 2020, klik OK. Klik ya. Setelah menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-31, pada tanggal 26 Januari 2020, Toko Prima melakukan pembayaran hutang kepada Toko Abadi sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang ke-31, kita berada di modul pembelian, kemudian klik pembayaran hutang usaha, lalu klik baru.
Di sini akun kasnya adalah Bank BCA, penerimanya adalah Toko Abadi, kemudian klik OK. Tanggalnya yaitu tanggal 26 Januari tahun 2020. Klik OK, sebesar 10 juta. Memonya kita ubah menjadi pembayaran hutang kepada Toko Abadi. Dan nomor invoice-nya adalah tanggal 30 Desember tahun 2019, klik OK. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-32 pada tanggal 27 Januari 2020, Toko Prima melakukan pembayaran hutang kepada PT Semeru Inti Sukses. Karena mendapatkan diskon, sehingga hutang yang dibayar menjadi Rp4.958.800. Transaksi yang ke-32, kita berada di modul pembelian dan menu pembayaran hutang usaha. Akun kasnya adalah Bank BCA. Penerimanya adalah PT Semeru Inti Sukses, kemudian klik OK. Tanggalnya yaitu tanggal 20 Januari tahun 2020. Klik OK. Sebesar Rp5.060.000. Kita ubah memonya menjadi pembayaran hutang kepada PT Semeru Inti Sukses. Dengan nomor invoice tanggal 21 Januari tahun 2020, kemudian klik OK. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-33 pada tanggal 29 Januari 2020 terjadi transaksi jurnal umum berupa pembelian 1 unit komputer HP sebesar Rp2.300.000. Transaksi yang ke-33, kita berada di modul buku besar, kemudian kita klik transaksi jurnal umum, lalu kita klik baru. Tanggalnya yaitu tanggal 29 Januari tahun 2020. Klik OK, kita ubah keterangannya menjadi pembelian komputer HP dengan kode komputer, klik OK, dengan debit Rp2.300.000. Kemudian di baris kedua adalah dengan kode Bank BCA, kemudian klik OK. Di kreditnya Rp2.300.000. Setelah selesai menginput data, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang ke-34 pada tanggal 30 Januari 2020 terjadi transaksi jurnal umum berupa pembelian 1 unit komputer LG sebesar Rp2.800.000. Transaksi yang ke-34 yaitu kita input tanggalnya tanggal 30 Januari tahun 2020. Kemudian klik OK, keterangannya kita ubah menjadi pembelian komputer LG dengan kode komputer, kemudian klik OK dengan debit Rp2.800.000. Dan kode baris kedua yaitu Bank BCA, kemudian klik OK. Di sini kreditnya Rp2.800.000. Setelah selesai menginput, kemudian kita klik rekam.
Yang ke-35, laporan neraca saldo Januari 2020. Untuk melihat neraca saldo dari transaksi bulan Januari pada Tokoprima, kita klik modul laporan, kemudian kita klik neraca saldo. Di sini pilih periode akuntansi, periode bulan Januari tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2020, kemudian kita klik OK. Dan ini adalah neraca saldo pada Tokoprima pada bulan Januari tahun 2020. Dengan saldo akhir debit Rp242.811.200 dan kredit Rp242.811.200. Dan yang ke-36 terdapat laporan arus kas. Dan yang ke-36 yaitu kita klik modul laporan, kemudian klik arus kas, rangkuman, filter data dari tanggal 1 Januari tahun 2020 hingga tanggal 31 Januari tahun 2020, kemudian klik OK. Dan ini adalah laporan arus kas Tokoprima dari tanggal 1 Januari tahun 2020 hingga 31 Januari tahun 2020. Dengan saldo akhir Rp65.971.200.